warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Hidayat. Saya akan membuat video yang berisi membahas tentang JS Float yang singkat dan padat, khususnya penerapannya dalam dunia teknik, arsitektur dan arsitektural. Yuk langsung saja kita mulai. JS Float merupakan akronim dari Consultation Structured View Level of Detail. Ini adalah pendekatan sistematis untuk mengatur tingkat kedetailan informasi dalam model BIM yang digunakan dalam proyek konstruksi. Sederhananya, JS Float menyusun tahapan-tahapan detail dalam model BIM berdasarkan kebutuhan dan di tiap fase proyek. Konsep Float Level of Detail Development membantu semua pihak, arsitek, insinyur, dan kontraktor memiliki kesamaan pemahaman tentang informasi yang tersedia di setiap tahap pekerjaan. Dan tujuan utamanya menyediakan standar konsistensi dokumentasi selama siklus proyek konstruksi, menentukan informasi apa yang wajib ada di tiap tahapan seperti desain awal, pengembangan desain, dan konstruksi. Fungsinya menjadi media komunikasi antar tim lintas disiplin seperti arsitek, MEP, dan struktural, membantu dalam perencanaan anggaran dan perjadwalan proyek secara lebih presisi, mengurangi risiko miskomunikasi, dan menghindari perubahan desain yang mahal. JS Float mengacu pada tahapan LOD yang umumnya dibagi menjadi 6. LOD 100 tahapan konsep menampilkan bentuk kasar bangunan hanya sebagai gambaran awal. LOD 200 skema awal mulai menunjukkan ukuran dan lokasi tetapi masih dalam batasan umum. LOD 300 desain terkondisi, elemen sudah cukup presisi dan lengkap untuk membuat gambar kerja. LOD 350 detail koordinasi termasuk detail koneksi dan titik pertemuan antar sistem MEP, struktur, arsitektur. LOD 400 konstruksi berisi informasi lengkap untuk proses fabrikasi dan pemasangan di lapangan. Terus LOD 500 as build menampilkan kondisi aktual bangunan pasca konstruksi, digunakan untuk manajemen gedung. JS Float tidak hanya mengatur seberapa rinci model dibuat, tapi juga memastikan bahwa detail tersebut punya arti dalam konteks pelaksanaan konstruksi di lapangan. Dalam dunia architectural engineering, JS Float sangat membutuhkan dalam membuat model yang benar-benar sesuai kebutuhan praktek lapangan, bukannya hanya tampil estetis. Mengelola tenaga dan waktu dalam pemodelan agar tidak boros sejak awal, menjamin sinkronis antar disiplin seperti arsitektur, struktur, dan sistem mekanikal ekstraktial. Contohnya penerapan ketika kita masih berada di tahap LOD 200, tidak menggambar baut atau plat sebangun secara detail, tapi saat proyek masuk ke LOD 400, detail seperti itu menjadi sangat penting untuk keperluan fabrikasi dan pemasangan. Kesimpulan, JS Float bukan sekadar urusan sebagai detail model BIM dibuat, tapi juga soal kapan dan siapa yang membutuhkan informasi itu. Model ini menjadi BIM sebagai alat kolaborasi yang lebih efektif, bukannya hanya sebagai alat visualisasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.